lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam chapter 3, yaitu Representing Text, Chaptering Semantic. Nah, pada chapter 3 ini, sama seperti tadi, kita lihat terlebih dahulu terdapat beberapa yang harus diinstal agar prosesnya bisa berjalan, seperti itu. Nah, di sini kita masuk dulu ke file yang pertama, yaitu Putting Documents itu, Bag of Words. Nah, Bag of Words ini kita lihat ke dalam si Visual Studio Code-nya. Di sini kita buka si chapter 3-nya. Di sini kita buka file yang namanya Bag of Words. Di sini diimport terlebih dahulu modul-modul yang dibutuhkan. Lalu di sini ada perintah create atau fungsi create factories. Lalu di sini dijalankan. Lalu di sini ada juga namanya fungsi get sentence. Dan selanjutnya di sini kita lihat di sini ada get new sentence vector. Selanjutnya di sini ada create background factories. Lalu di sini kita jalankan fungsi min. Nah, terdapat sentence-nya yaitu ditujukan ke dalam chapter 1, yaitu Sherlock Holmes yang 1.txt. Nah, yang ada di chapter 1. Nah, selanjutnya di sini akan di-print si X-nya, lalu tipenya kita print tipe X-nya. Lalu selanjutnya di sini kita akan print si factories get feature names-nya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya new sentence vector. Nah, di sini kita langsung jalankan saja. Apakah si bagian Bag of Words ini bisa di-running atau tidak, seperti itu. Kita langsung masuk ke modulnya aja. Nah, kalau misalkan bisa di-running, nanti tampilannya akan jadi seperti yang ini. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, ternyata pada bagian yang Bag of Words ini dia bisa dijalankan tanpa adanya kendala. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini sesuai dengan yang ada di modul. Nah, selanjutnya di sini kita masuk lagi ke modulnya. Kita lihat perintah selanjutnya itu apa. Untuk perintah selanjutnya ini yaitu constructing n-gram model. Nah, ada n-gram model ini kita lihat di VS Code-nya. Kita lihat berarti dia yang bagian, coba kita lihat dulu. Sebentar. Kita langsung saja masuk ke dalam perintah selanjutnya. Kita lihat yang di modul. Di sini ternyata filenya dia tidak ada di dalam ini. Jadi yang di modul itu tidak ada. Jadi kita cek lagi di dalam modulnya. Kita langsung nyambung ke perintah selanjutnya atau file selanjutnya aja. Nah, untuk file selanjutnya kita scroll dulu ke bawah. Nah, ini kita masuk ke dalam representing text with tf-idf. Nah, kalau ini tf-idf, kita lihat filenya, lalu kita buka si file tf-idf-nya. Untuk langkah pertama dalam tf-idf ini kita import terlebih dahulu modulnya, yaitu ada nltk, string, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada from screen si vector extraction kayak gini. Terus dia akan dibutuhkan untuk menjalankan perintah ini. Nah, ini ada yang namanya stemmer. Stemmer ini ditujukan ke English. Lalu di sini ada yang namanya stopword file path. Nah, stopword file path ini dia variabel yang memanggil chapter 1 ini tadi yang ada di dalam ini file chapter 1 stopword.csp. Yang ada di CSP-nya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi tokenize and stem. Selanjutnya di sini dia akan di-create atau dibuat si factorize-nya. Nah, dengan perintah-perintah yang ada di dalam ini. Oke, selanjutnya dia akan di-print sesuai dengan analis yang tuh Sherlock-nya. Selanjutnya di sini kita lihat lagi, dia akan di-print lagi sesuai perintah yang tf-idf metric-nya. Nah, yang ada di atasnya tadi. Jadi sesuai tf-idf metric-nya. Oke, jadi perintah yang di atas tadi di-print di bagian perintah print tf-idf sini. Oke, selanjutnya di sini dia akan nge-print tulisannya analis to Sherlock Holmes CS Holmes Diamond. Nah, pada bagian ini perintahnya dia akan mengambil lagi sentence-nya yaitu chapter 1 Sherlock Holmes 1.txt yang ada ini nih. Nih, yang ada di chapter 1 ini. Yang bagian .txt. Nah, kalau misalnya kita jalankan atau kita running di terminalnya, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita sesuaikan. Berhubung sekarang kita kan udah chapter 3,
Jadi kita sesuaikan chapter 3, berarti di sini TF-IDF. Nah, ketika kita run, maka tampilannya akan jadi, coba kita lihat dulu ke dalam modulnya. Nanti kita sesuaikan apakah cocok atau tidak. Maka tampilannya akan keluar, maka tampilannya akan jadi seperti ini kalau misalkan dia berhasil. Nah, ini sudah berhasil dan tampilannya jadi seperti ini, dan ini dinyatakan sudah bisa direalisasikan untuk perintah yang TF-IDF. Oke, selanjutnya kita clear dulu biar bersih. Selanjutnya di sini kita masuk lagi ke dalam si modulnya. Nah, di dalam modul ini kita lihat perintah apa lagi, atau kita masuk ke file mana lagi nih. Nah, di sini kita masuk ke using word embeddings. Nah, using word embeddings ini coba kita lihat ke dalam VS Code-nya. Berarti yang word embeddings ya, atau yang word embeddings. Nah, ternyata kita import terlebih dahulu modulnya. Lalu ada ini menggunakan gensim. Selanjutnya di sini W2VC-nya, lalu ditujukan ke chapter 3 40 model.bin. Lalu di sini load modelnya, selanjutnya akan di-return si bagian modelnya tadi. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya get sentence vector. Selanjutnya perintah ini akan di-return dengan si perintah variable centroid-nya ini tadi. Lalu akan dijalankan. Selanjutnya di sini dia akan menjalankan perintah min, modelnya yaitu W2VC model pet. Lalu ketika kita lihat di sini ada printnya modelnya homes. Lalu selanjutnya dia akan nge-print modelnya yaitu homes tomnya 15. Selanjutnya di sini ada word vectors. Lalu selanjutnya wordnya ada besi, banana, terus ada apple, komputer, dan strawberry. Lalu di sini dia akan mengeluarkan printan atau nge-print si wordnya tadi. Nah, jadi kalau misalkan udah kita lihat hasilnya, kalau misalkan kita run, maka akan jadi seperti itu tadi. Nah, di sini kita masuk ke dalam train your own. Oke, kita masuk ke dalam selanjutnya. Tunggu sebentar. Dalam perintah train word ini kita import terlebih dahulu modul-modulnya. Apabila sudah diimport, nah di sini kita ada yang namanya word to page-nya. Ini ditujukan di word to page model. Nah, lalu di sini ada buktirnya yaitu bla 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 bundle arsip. Lalu di sini ada versionnya. Lalu di sini ada model pad-nya, itu ditujukan ke dalam yang chapter 3 tadi. Nah, chapter 3 model.bin. Selanjutnya di sini ada model gensim-nya, gensim modelnya. Terus di sini ada get all bulk-nya, ada. Terus selanjutnya kita lihat lagi. Nah, di sini dia akan melakukan evaluate model, itu akan di-return si model WV akurasinya gitu ya. Selanjutnya di sini akan dijalankan perintah min. Perintah minnya ketika kita jalankan, kita coba jalankan di terminalnya, maka kita coba dulu jalankan dan kita akan cocokkan ke modulnya. Nah, sekarang kita cocokkan dulu ke modulnya bagian ini. Nah, maka kalau misalkan sudah bisa dijalankan, kita langsung masuk ke dalam representing proses yang ini. Nah, yang bagian ini proses. Nah, yang bagian ini kita langsung jalankan saja. Sebentar. Nah, untuk langkah yang proses ini dia import terlebih dahulu model-model seperti biasanya. Model ini akan mendukung perjalanan atau pengujian ke bawahnya nanti. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke perintah stopwatch. Nah, stopwatch ini nanti sebentar, model-modelnya ini tadi. Lalu selanjutnya di sini ada perintah stopwatch. Nah, stopwatch filenya ini ditujukan ke dalam file chapter 1 yang stopwatch.csv-nya.
Nah, lalu di sini kita ada yang namanya ya preview si filenya, yaitu chapter 3 dataset review JSON. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam si process text-nya. Lalu kita lihat lagi di sini ada fungsi yang namanya get process. Nah, selanjutnya di sini langkah selanjutnya kita lihat ke langkah terakhirnya. Nah, di sini dia menginputkan akan membuka si file chapter 3-nya tadi yang bertipe bin. Nah, dengan perintah pickle. Kita lihat ke modulnya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini kalau misalkan bisa dijalankan. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam using word instead word embeddings. Nah, yang ini kita akan masuk ke dalam word embedding berarti. Nah, pada word embedding ini langkah sama aja, yaitu kita import terlebih dahulu modulnya. Terus kita ada fungsi yang namanya fungsi main. Nah, dalam fungsi main ini ada yang namanya variable text. Nah, variable text ini dia akan membaca si chapter 1 Sherlock Holmes.txt nya tadi yang ada di chapter 1. Nah, yang ini. Oke, selanjutnya dia ada sentence-nya yaitu ditujukan ketiknya, lalu ini ada modelnya. Lalu di sini dia akan mengeprint si sentence embedding-nya ini tadi, dan ketika dijalankan ke dalam terminal, kita coba jalankan si perintah yang ini bagian word embedding ini, apakah sudah bisa atau masih ada errornya. Ini udah di chapter 3. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini belum muncul. Nah, kalau misalkan udah muncul seperti ini tandanya ini bisa berjalan untuk perintah word embeddings-nya. Kita lihat di modulnya apakah sama atau tidak. Nah, maka perintah yang terakhir atau outputan terakhirnya dia akan mengeluarkan outputan yang ini nih pada bagian ini. Terus yang di akhirannya dia seperti ini. Oke. Mungkin untuk percobaan chapter 3 ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.